salah satu produk yaitu blue, sekali cukup langsung lega. Next. Nah, di sini ada anggota dari kelompok kita, yaitu yang pertama itu terdiri dari saya sendiri yang bernama Dito Didi. Selanjutnya Nama saya Sugiarto. Nama saya Dito kita. Nama saya Sabrina Nur Fadila. Nama saya Muhammad Nurani. Nama saya Sandi Putra. next. Baik, di sini ada profil produk Blue. Blue adalah produk air minum kemasan yang mengutamakan kesegaran, keamanan, dan komunikasi yang jujur kepada konsumen. Produk ini hadir sebagai alternatif air minum sehari-hari dengan konsep sederhana namun relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Next. Selanjutnya, Sugi. Sebenarnya sejarah produk Blue. Nama Blue terinspirasi dari suara alami saat seorang minum air. Suara tersebut melambangkan rasa lega dan kesegaran. Dari konsep sederhana ini, Blue dikembangkan menjadi air minum kemasan yang fokus pada kualitas air, proses yang higienis serta kepercayaan konsumen. Next. Selanjutnya ada di sini visi dan misi Blue. Misi menjadi produk air minum kemasan yang dipercaya masyarakat sebagai pilihan air minum yang segar, aman, dan berkualitas. Misi di sini ada 4. Yang pertama, menyediakan air minum sesuai standar kesehatan. Kedua, menjaga kemurnian air melalui proses filtrasi modern. 3, mengutamakan kejujuran informasi kepada konsumen. 4, mengembangkan bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Next. Selanjutnya, Sandi. Oke. Di sini kemudian ada komposisi dari produk Blue. Air Blue diproduksi melalui proses yang terkontrol untuk memastikan keamanan dan kualitas sebelum dikonsumsi oleh konsumen. Yang pertama, prosesnya ada air murni hasil penjagaan berlapis. Kemudian langkah selanjutnya ada proses sterilisasi menggunakan UV dan ozon. Yang ketiga, itu tidak mengganggu pemanis buatan. Dan yang keempat, tidak mengandung pewarnaan dan tidak menggunakan pengawet. Kemudian ada keunggulan dari produk Blue. Blue tidak hanya mendapatkan air minum, tapi juga pengalaman minum yang nyaman dan aman. Rasa air ringan dan segar. Kemudian proses produksinya dijamin higienis dan modern. Nama produk unik dan mudah diingat. Ada kemasan yang praktis dan juga boleh dibawa kemana-mana. Kemudian yang pasti harganya terjangkau dan juga kompetitif. Next. Selanjutnya, Sabrina. Berbeda dengan produk lain, produk Blue berbeda dengan produk air minum kemasan lainnya. Blue menekankan transparansi dan kesederhanaan. 1. Berfokus pada kualitas air bukan sekadar visual iklan. 2. Komunikasi terbuka kepada konsumen. 3. Cocok untuk konsumsi harian semua kalangan. Target pasar Blue menyasar konsumen yang membutuhkan air minum praktis dalam aktivitas sehari-hari, seperti pelajar dan mahasiswa, pekerja aktif, masyarakat umum. Kebutuhan utama air minum aman, praktis, dan terjangkau. Baik, selanjutnya, Kari. Strategi pemasaran Blue dilakukan secara langsung dan digital agar mudah dijangkau konsumen. Yang pertama, distribusi ke warung, sekolah, kampus, dan minimarket. 2. Promosi melalui media sosial atau Instagram dan TikTok. 3. Bekerjasama dengan event komunitas. 4. Program promo dan pembelian grosir. Desain kemasan Blue dibuat dengan konsep sederhana namun modern untuk menampilkan kesan bersih, segar, dan mudah dikenal. Botol dibuat transparan dengan bentuk ergonomis sehingga nyaman digenggam dan praktis dibawa kemana saja. Logo Blue ditampilkan secara jelas agar mudah diingat oleh konsumen dengan penggunaan warna dominan biru dan putih yang mempresentasikan kesegaran dan kemurnian air. Informasi produk disajikan secara ringkas dan informatif, serta dilengkapi dengan tagline sekali teguh tegak dengan memperkuat identitas dan karakter produk. Baik, selanjutnya, Rahmat Terakhir. Di sini kesimpulannya yaitu Blue merupakan produk air minum kemasan yang mengutamakan kualitas,
negara, dan kejujuran informasi. Dengan target pasar yang jelas, keunggulan produk yang kuat, serta strategi pasar yang tepat, Blue memiliki potensi untuk bersaing di pasar air minum kemasan secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mungkin selanjutnya kita dilanjut oleh drama. Ya. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan melanjutkan drama untuk tugas komunikasi dan negosiasi bisnis. Yang pertama saya sendiri Niki Wahyudi sebagai anggota Komisi Informasi dan Pengawasan Etika Iklan. Selanjutnya saya Muhammad Farhadi sebagai manajer operasional fasilitas pengolahan air minum. Saya Reza Kita sebagai aktivitas lingkungan. Saya Sabrina Nur Fadila sebagai Kepala Humas dan Marketing. Saya Adi Putri Bala sebagai pejabat pemerintah daerah. Saya Sudaryanto sebagai pemilik lahan sumber air. Ini fokus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Saat ini kita berkumpul pada hari ini karena masyarakat mempertanyakan kebenaran iklan dari itu. Dikarenakan iklan mengatakan sumber mata air penggunaan, namun aktualisasinya airnya itu berasal dari sumber bor di lahan milik Pak Sugi. Sekarang mari kita dengarkan keluhan dari pihak warga dalam rumah. Silakan. Terus terang, saya merasa dibohongi. Saya baca iklan dulu dari di TV, di radio, dan di billboard. Semua menggambarkan air mengalir dari batu ke gunungan. Tapi lahan saya yang ada di simbol besar menancap sedalam lebih dari 100 meter. Mana itu disebut air pegunungan? Dan bukan hanya soal visual, ini soal kepercayaan publik. Para pembeli itu, para percaya airnya asli dari gunung, bukan dari sumber bor industri. Kami ingin mengklarifikasi, air pegunungan yang kami maksud bukan berarti harus mengalir dari selah batu di permukaan. Air kami berasal dari akuifer pegunungan, lapisan air dalam tanah yang terbentuk oleh proses alam pegunungan. Metodenya saja yang menggunakan sumber bor agar lebih aman. Rekan warga sekalian bisa melihat proposal yang sudah kami bagikan. Di sini kami itu mengukur ribu, tapi untuk menjaga kualitas air tetap murni, kalau kami ambil air dari permukaan harus berhadapan dengan berbagai masalah seperti bakteri, kotoran, bahkan longsor. Kami melindungi air itu dengan teknologi modern. Tapi kenapa kalian dari awal tidak jujur? Kenapa kalian tidak bilang bahwa air yang diambil dari tanah saya itu sumur bor? Jika kalian mengumpulkan imajinasi palsu, ini bukan soal teknologi, tapi soal kejujuran publik. Dan saya dari komisi melihat materi lanjut terlalu manipulatif. Kalian menggunakan visual pegunungan yang ditopis untuk menarik konsumen, padahal prosesnya berbeda jauh. Iklan itu simbolis, bukan dokumenter. Simbolis. Lalu kalau masyarakat diberi simbol bahwa itu melalui mesin bor panjang 100 meter. So, drama ini tidak akan pernah selesai jikalau kita hanya fokus untuk saling menyalahkan. Hadirnya kita semua di sini, saya ingin mendengar solusi dari pihak dulu. Apa sikap kalian? Apakah kalian siap untuk memperbaiki komunikasi kalian? Kami siap memperbaiki, kami sadar kata sumber air pegunungan tanpa penjelasan tambahan memang membingungkan. Kami akan mengubah narasi iklan kami akan katakan diambil dari akuifer pegunungan melalui metode sumur bor higienis. Kami juga akan mengizinkan masyarakat untuk melihat proses pengambilan air, bahkan kami bersedia melakukan audit lingkungan secara terbuka. Kami tidak hanya ingin revisi iklan, kami ingin jaminan bahwa pegunungan sumur bor ini tidak menguras daya tahan warga. Benar, debit sumur di sekitar lahan saya sudah menurun akhir-akhir ini. Apakah ini dampaknya? Penurunan debit sumur warga sedang harus selidiki, tapi saya berjanji belum akan membangun sistem monitoring
digital untuk memantau bin aktivitas secara real time. Dan laporan itu harus diberikan setiap 6 bulan sekali oleh pemerintah dan masyarakat. Tanpa itu, polisi tidak boleh dilanjutkan. Baik, kami setuju. Baik, maka dari itu saya mengumpulkan bahwasanya kesepakatan hari itu memiliki 5 kesepakatan. Yang pertama, dari pihak grup akan merevisi iklan dan menjelaskan metode pengambilan air secara transparan. Lalu kemudian grup juga akan membuka akses informasi publik termasuk kunjungan pabrik dan juga lokasi sumber bor. Kemudian setelah asetnya akan dilakukannya audit lingkungan setiap 6 bulan dan juga melibatkan warga, aktivis, serta pemerintah. Kemudian monitoring debit air digital akan dipasang untuk mengawasi dampak dari sumber bor. Yang terakhir, harus adanya komunikasi antara warga, pemilik lahan, dan juga perusahaan akan dibuat secara rutin. Saya bisa menerima semua ini, tapi asalkan kalian menepati janji. Kami akan mengawasi, jangan main-main air, karena air adalah hidup. Dan saya pastikan semua perubahan iklan dan akan kami review secara resmi. Kami akan lebih berhati-hati dan lebih jujur. Saya berterima kasih karena diberikan kesempatan yang berbeda. Air ini milik Allah, tugas kami menjaganya bukan merusaknya. Baik, kita sudah disepakati, maka saya rasa dengan ini kita bisa sama-sama sepakat dan rapat akan kita tutup. Semoga pertemuan ini menjadi awal hubungan yang lebih sehat dan terbuka. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Mari sama-sama kita saling bekerja sama. Terima kasih. Sekian drama dari kelompok 6 untuk tugas mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Kurang lebihnya kami